Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Krisnan Kamadian dari grup 11 yang beranggotakan saya sendiri, Krisnan Kamadian, dan juga rekan saya Arin Prastiada. Di sini kami akan mempresentasikan resume materi dari hasil kerja kami yang bertemakan algoritma dan arsitektur Mendelin dengan pengenalan pola Mendelin. Yang pertama untuk algoritma dan arsitektur Mendelin. Jadi Mendelin singkatan dari Mini Mendelin merupakan pengembangan dari jaringan Mendelin atau Adaptive Linear Neuron yang dikembangkan oleh Widro and Hoek pada tahun 1960-an. Dan Mendelin juga merupakan jenis jaringan saraf tiruan yang terdiri dari beberapa lapisan neuron dengan arsitektur yang memungkinkan untuk pembelajaran berbasis pola. Lalu untuk Mendelin bekerja dengan mengatur bobot dan bias pada setiap neuronnya dengan tujuan untuk meminimalkan kesalahan keluaran. Dan proses pembelajaran pada Mendelin juga menggunakan algoritma pembelajaran yang interaktif seperti algoritma delta rule atau algoritma yang berbasis gradient lainnya. Dan untuk pengenalan pola Mendelin, jadi ini merupakan salah satu aplikasi utama Mendelin dalam pengenalan pola dengan menggunakan serangkaian data input dan output yang diketahui. Mendelin juga dapat belajar untuk mengenali pola-pola yang tersembunyi dalam data tersebut. Dan contoh untuk penggunaan Mendelin dalam pengenalan pola termasuk pengenalan karakter tulisan tangan, pengenalan wajah, atau klasifikasi gambar. Kemudian algoritma terdiri dari beberapa langkah, yaitu A, inisialisasi. Jadi inisialisasi bobot dan bias neuron secara acak ditentukan. Lalu untuk menentukan nilai learning rate atau A, yang B untuk propagasi maju, jadi untuk menghitung net input neuron, dengan rumus net sama dengan sigma, kurung buka, neuron ke I, dikali dengan input ke I, kurung tutup ditambah dengan bias. Lalu untuk menghitung output neuron dengan fungsi aktivasi, dengan rumus Y, sama dengan Fnet. Kemudian fungsi aktivasi yang umum digunakan adalah fungsi sigmoid, dengan rumus Fnet sama dengan 1/1 tambah XP dikurangi minus net. Lalu yang C untuk propagasi mundur, jadi menghitung error. Error sama dengan target dikurangi Y. Kemudian untuk hitung delta error, yaitu delta sama dengan error dikali dengan Fnet. Kemudian menyesuaikan bobot dan bias neuron dengan rumus neuron ke I ditambah dengan learning rate dikali dengan delta error dikali dengan input ke I, bias sama dengan bias ditambah dengan learning rate dikali dengan delta error. Lalu yang terakhir pengulangan, jadi mengulangi langkah B dan C sampai error mencapai nilai yang dikonvergensikan. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Ya, terima kasih kepada rekan saya kelompok besar. Jadi dengan saya Adam, saya ingin melanjutkan presentasinya. Contoh kasus perhitungan dengan menggunakan rumus algoritma pada kasus pengenalan iris dengan dataset yang kita miliki. Atribut yang digunakan adalah panjang kelompok dan lebar kelompok. Pada langkah ini data sampel bunga iris disiapkan. Contoh pada gambar menunjukkan panjang kelopak X1 sama dengan 5,1 dan lebar kelopak X2 sama dengan 3,5 dengan kategori bunga sentosa. Langkah 2, inisialisasi bobot dan bias. Bobot dan bias diinisialisasi secara acak untuk neuron dalam JNT. Pada contoh gambar nilai bobot dan bias yang digunakan adalah bobot dan bias untuk lapisan tersebut. W11 dalam kurung 1 sama dengan 0,3, W12 dalam kurung 1 sama dengan min 0,5, W21 dalam kurung 1 sama dengan 0,2, W22 dalam kurung 1 sama dengan 0,3, 0,4, W1 dalam kurung 1 sama dengan 0,1, W21 sama dengan dalam kurung dalam kurung 1 sama dengan 0,3. Bobot dan bias untuk lapisan output W11 dalam kurung 2 sama dengan 0,2. W21 dalam kurung 2 sama dengan min 0,4. W1 dalam kurung 2 sama dengan 0,2. Langkah 3 forward propagation. Pada langkah ini nilai memasukkan dihitung untuk setiap neuron di setiap lapisan. Dilanjutkan dengan penerapan fungsi di aktivitasi untuk mendapatkan
keluaran neuron. Perhatikan nilai masukan lapisan neuron tersembunyi. Nilai masukan neuron ke neuron lapisan tersembunyi Z1 dan Z2 dihitung dengan rumus berikut. Z1 sama dengan Y X1 kali W11 dalam kurung 1 tambah X2 kali W21 dalam kurung 1 tambah W1 dalam kurung 1. X sama dengan X1 kali W12 dalam kurung 1 tambah X2 kali W22 dalam kurung 1 tambah B2 dalam kurung 1 dengan nilai contoh. Maka X1 sama dengan 5,1 kali 0,3 tambah 3,5 kali 0,2 tambah 0,1 sama dengan 1,53 tambah 0,7 tambah 0,1 sama dengan 2,33. Z2 sama dengan 5,1 kali min 0,5 tambah 3,5 kali 0,4 kurang 0,3 sama dengan min 2,55 tambah 1,4 kurang 0,3 sama dengan min 1,45. Penerapan fungsi aktivitas sigmoid. Fungsi aktivitas sigmoid digunakan untuk mendapatkan keluaran neuron A1 dan A2 dari nilai masukannya Z1 dan Z2 dengan rumus berikut. A sama dengan 1 bagi 1 tambah E pangkat min Z. Dengan nilai Z1 dan Z2 maka A sama dengan 1 bagi 1 tambah E pangkat min 2,33 sama dengan 0,91. A2 sama dengan 1 bagi 1 tambah E pangkat min 1,45 sama dengan 0,19. Oke, perhitungan nilai memasukkan ke neuron lapisan output. Nilai masukkan ke neuron lapisan output Z dihitung dengan rumus berikut. Z sama dengan A1 kali W11 dan kurung 2 tambah A2 kali W21 dalam kurung 2 tambah B1 dalam kurung 2 dengan nilai A1, A2, W11 dalam kurung 2, W21 dalam kurung 2 dan B1 dalam kurung 2. Z sama dengan 0,91 kali 0,2 tambah 0,19 kali min 0,4 tambah 0,2 sama dengan 0,182 kurang 0,076 tambah 0,2 sama dengan 0,306. D. Penerapan fungsi aktivitas softmax. Fungsi aktivitas softmax digunakan untuk mendapatkan probabilitas kategori output Y dari nilai masukan Z dengan rumus berikut. Y pangkat sama dengan E pangkat Z bagi E pangkat ZI. Pada kasus ini hanya terdapat satu kategori output sehingga rumus softmax berubah menjadi Y pangkat sama dengan E pangkat Z. Dengan nilai Z maka Y pangkat sama dengan E pangkat 0,306 sama dengan 0,5. Langkah 4 evaluasi kinerja probabilitas output Y pangkat 0,5 lebih dari 0,5 maka modal memprediksi bahwa bunga iris ini adalah sentosa. Kesimpulan metode mampu mengklasifikasikan bunga iris dengan menggunakan propagasi maju.
Ya baik, terima kasih. Itu saja yang bisa saya presentasikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Saya Kresan Kamedian dari grup 11 yang beranggotakan saya sendiri, Kresan Kamedian, dan juga rekan saya Rikras Tiaden. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok 11 dalam pembuatan web perhitungan algoritma medellin propagasi maju. Di sini akan saya coba hitung, dan kita asumsikan nilai inputnya itu secara acak. Yang pertama nilai input 1, yaitu 1, 2. Nilai input 2 yaitu 1, bobot 1 0,1, dan bobot 2 0,0. Kemudian kita hitung, dan hasilnya 0. Berikut persentase dari kami. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf.